Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah yang mulia dan terhormat, Imam Besar Masjid, remaja dan panitia kemakmuran masjid, selanjutnya bagi guru-guru kami, para orang tua kami, hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa bahwa yang sangat berbahagia rayanya kita nyoka berada di dalam bulan Sya'ban dan pun di penghujung bulannya. Ada amalan besar yang mesti kita lakukan di dalam bulan Sya'ban. Pun anak kritik kita akan memasuki pula dalam bulan suci Ramadan. Amalan besar inilah yang kita lakukan di dalam bulan Sya'ban, sehingga menjadi berkualitaslah nilai ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Buat amalan yang dijual oleh baginda Nabi di dalam bulan Sya'ban, berangkat dari pesan malaikat Jibril ketika Jibril mendatangi menghampiri baginda Rasul Mustafa di malam nisfu Sya'ban. Adani Ibrahim lailatan nisfi min Sya'ban. Rasul mengatakan pernah pada satu malam Jibril mendatangiku, namun kok melupa bak malam nisfu Sya'ban. Maka Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadhil lailatu tuftahu fiha abwaab as-sama' wa abwaab rahman. Faqum wa shalli wa rafa' ra'saka wa yadayka ila as-sama'." Malamnya wahai Muhammad, Allah membuka pintu langit, Allah membuka pintu rahmat, berdoa ibadah ke Allah, jauh dari pintu langit. Minta ampun, berdoa. Bukan bermakna Rasulullah nadausa wa maksud dengan ampunan. Rasul itu maksud terpelihara dari dosa, tetapi Rasul pun beristighfar sebagai bentuk pengabdian kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam hadis yang lain, ya talimullahu ila jami'i khalqihi, Allah Subhanahu wa taala bakalan nisfu Sya'ban dan seterusnya, artinya dalam Sya'ban melihat hambanya dan menatap hambanya. Ila jami'i khalqihi, mandu hamba melihat dan menatap. Dengan tatapan apa Allah menatap? Dengan tatapan yang penuh rahmat, dengan tatapan yang penuh kasih sayang, dengan tatapan yang penuh dengan kemuliaan. Karena malam nisfu Sya'bannya malam yang mulia, maka tentu mulianya tatapan Allah. Sehingga ulama berpendapat lam sikhun, dua malam yang cukup mulia. Pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua malam nisfu Sya'ban. Ketika Allah melihat dan menatap hambanya dengan tatapan kasih sayang, kebahagiaan dan kedamaian, fayaghfir li jami'i khalqihi, maka Allah Ta'ala menumpangku untuk dosa hamba illa lil musyrikin kaum musyahinin, kecuali orang yang syirik dan orang yang berbenci-benci, menyempurna. Manusianya mendatang di Allah mulai malam nisfu Sya'ban dan seterusnya, mungkin akan berhadapan dengan malam nisfu Sya'ban berikutnya. Yang melihat dan yang datang dan yang dipilih di Allah, itulah pada hatinya. Jikalau adanya bermasalah ketika dipilih dan dikendali Allah, maka tentu dan pasti semua akan ikut bermasalah dengan apa yang kita lakukan.
Maka pada hadis masalah nisfu Sya'bannya, dua penyakit hati yang disebutkan oleh baginda Nabi. Duanya harus beragam dan beramal dengan amalan hati. Karena amalan yang paling raya di dalam bulan Sya'ban itulah amalan hati. Hatinya akan beramal di dalam zina penyakit hati. Maka Allah melihat menatap hambanya yang pertama hatinya dan nyong amalan yang paling raya. Hadirin yang berbahagia, nyong makna dari hadis baginda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah hanya melihat kepada wajah, Allah hanya melihat kepada harta. Ya Allah lihat, ya Allah tata qulubikum, hatimu, a'malikum, amalmu. Rupanya tatapan Allah dan amalan yang paling raya di dalam bulan Sya'ban adalah amalan hati. Memang ulama kana tu lebih malam nisfu Sya'ban ada amalan-amalan salat sunnah, amalan-amalan berzikir, amalan-amalan baca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi amalan yang paling besar kata baginda Nabi itulah amalan hati. Hadirin yang berbahagia, bahkan amalan hati yang paling raya. Yang pertama Allah melihat dan mendatang kedanya, pertama hati baru amal. Itu satu. Yang kedua sehingga katanya menghadap Allah yang Maha Kuasa. Amalan yang paling raya pula adalah amalan hati. Sehingga Allah mengatakan dalam kalamnya yang mulia, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat ketika harta anayun, anak pun tiada bermakna dengan apa kita menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Ulama beda dalam menafsirkan makna qalbun salim. Ada ulama yang mengatakan makna qalbun salim hati yang jauh dari syirik. Kamu dengan hadis bak malam disebut Sya'ban, beda syirik. Ada ulama yang mengatakan makna qalbun salim hati yang selamat dari dosa-dosa hati. Selamat dari Allah, hanya satu pun dosa hati yang katanya miliki, itulah qalbun salim, hatinya yang diterima oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, maka ketika selamat dari dosa-dosa hati, disebutlah oleh baginda Nabi dalam hadis malam nisfu Sya'ban itu harus selamat pula hati kitanya dari musyahidin, membenci-benci, memusuh-musuh. Bahkan yang disebutkan oleh baginda Nabi, rupanya dalam takaji sumber penyakit hati muncul bak benci. Memang banyak dalam bab penyakit hati yang Nabi sebut itu adalah marah. Karena lu bak benci sih. Rupanya sumber penyakit hati terus bak benci. Kamu tahu ini dengan kamu. Bahkan timbul penyakit hati yang namanya ghibah, upat. Ada kata dua jika ada pegang saudara. Tende yang tak pegangnya adalah hatra yang anak disenangi ketika saudara katanya ujung yang katanya pegang. Itu gimana? Bahkan dulu tak pegang hatra yang anak bloknya, yang bloknya. Yang anak betul kadang-kadang pegang hatra dan pegang dusta. Bahkan muncul itu ghibah dasar dari benci. Maka katakanlah kita tasawuf sebab munculnya upah. Kau bahas apa makna upah? Sebab munculnya upah. Dosa jeban dosa upah. Ipan cara berada berghibah. Rupanya salah satu munculnya ghibah itu karena benci. Waktu benci kesadarannya sehingga terpegahlah hal-hal yang kurang baik yang ada padanya. Maka dari pegah kesadaran si kunyu-kunyu dalam hati, ya Allah yang lu pegahnya karena didasari benci. Maka
wak benci timbullah riba. Wak benci timbullah penyakit hati yang namanya namimah, adu domba. Dua bulannya putru haba bulan ye, dua bulan ye, putru haba bulan ye, bulannya nyonya putru haba gede namimah, adu domba, upok saudara dengan tujuan pakai begaru budawa. Batas timur namimah benci tidak terus. Lahir berkata marah. Pakan timbul marah ke saudara. Oh merumpok anda tatap muka. Oh berhadapan anda bicara. Pakan itu muncul diawali dengan sifat benci. Maka kebencian ini penyakit hati yang besar, sehingga Rasulullah SAW mengatakan itu malam nisfu Sya'ban hamba yang lain mendapatkan ampunan dosa, tapi itu hamba yang dalam hatinya ada kebencian dan permusuhan, maka tidak ada ampunan kecuali segera bertaubat kepada Allah yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, maka dipegahlah amalan hati. Amalan yang paling layak itulah amalan hati. Artinya bagaimana lalu Sya'bannya dadaka hati kita yang boleh laksana aja. Benar kebencian dan permusuhan, benar marah, iri, dengki, sombong dan hadirin yang berbahagia. Sehingga dalam balasan bagi orang yang mampu menata hati. Rupanya penyakit hatinya ketika ada PIO rupa pahala. Tak PIO nyong punya hana lumumpat. Wadai hana lumupatnya dosa kapastian muncul sama hana lumumpat pahala ini. Nyong mendata hati orangnya berapi, baik bengi, baik benci, baik musuh ke saudara. Wadai data timbul musuh. Kadang hana ada pahala ini lupa. Sehingga mulailah di dalam kitab tasawuf bagi mendengar kitab Sirul Salikin. Oleh ulama menulis bab bahayanya marah. Bahaya marah tulis sesungguhnya orang yang marah itu kepada saudaranya, sesungguhnya mereka sedang bermain di samping sumur neraka dan pasti akan terjatuh ke dalamnya. Hadis Nabi. Di hadis yang lain, soman dan marah benci timbul musuh-musuh lebih daripada Allah. Faman hajara fauqa salasin famata dahalana. Ima benci, ima dendam lebih daripada Allah mati atau neraka. Apa baknya kebetulan bab kelebihan orang yang tidak marah. Ataupun dalam bahasa yang lain, bab kelebihan orang yang beramal dengan hatinya. Semayang lembut, puasa lembut, ibadah lahir. Tapi ada ibadah batin yang ibadahnya nilai kebajikan yang luar biasa, sehingga bapaknya menurut hilang fadilah orang-orang yang mampu menahan marah. Buah balasan dan guna nilai pahala. Menulislah di mana hamba Allah dia mampu menata hatinya dalam kasih sayang dan kedamaian. Dia tidak membenci dengan sesamanya sekalipun ada permasalahan dan persoalan, tapi itu adil, dijaga perasaan jiwa, perasaan hati, hari sifat mereka. Maka bagi itu hamba yang mampu menata hatinya, nemu doa di malaikat yang menulis dalam Sirul Salikin. Bantu doa dari Mandawrat hingga Mandawrat, hingga mereka tertidur pula dalam kasih sayang Allah, karena hatinya terdata rapi, hana benci dan hana dendam. Malaikat berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, ampunilah dosa hambamu. Nabi keberkahan dengan doa malaikat itu tertulis dalam kitab Sirul Salikin. Rupanya cukup raya amalan hati. Karena kadang-kadang walau tak debu, atau kadang debu kalau mampu tak amal, sehingga hatinya liar dan berhadap-hadapan dapat kau itu. Kabungah kejadian kabungah, kabungnya muncul di kabung muncul namimah anak dapat kau.
muncul iri kita berpanjang. Oh jadi dalam mengatakan kaku kahana tenang katanya. Oh dia kan muncul kue menyebagilah huruf Mekah. Muncul kue eganya dia ke Mekah katanya. Huruf D maju ke dia sana tapi ke Mekah kata dia yang ada dia. Eganya dia lagi dia kebuah cipta kedainya tapi ke pulau modal. Gebok jadalah dia gaya pulau lagi gede. Buat diluangkan dengan barang utama barangnya. Hana tak mendapat kau lagi. Malah kadang-kadang setelah tanya pedagang apa tak tu. Hai kau tak muka. Tak ada cuma muka aja. Padahal itu sangat berbahaya masalah penyakit hatinya. Masalah tidur batinnya. Allah lekalan jiwa batin. Allah nak datang ke dalam batin. Jawab Allah yang menerima hubung yang di hati. Dan lupa ibadah yang terkubur. Sebenarnya kalau selesai. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka disitulah awal kemuliaan. Ketika kita beramal dengan amalan hati. Dan mengiring dan beramal dengan amalan batin. Faktor mulianya Abu Bakar dalam sejarah. Sehingga baginda Rasul Mustafa berpesan bapak-bapak, hai sahabatku madu, mampukah kamu berakhlak menandai seperti hatinya Abu Damdam, seperti akhlaknya Abu Damdam? Ya, hai. Bahkan Abu Damdam terpuja oleh baginda Nabi, karena Abu Damdam itu dalam kesehariannya beramal dengan amalan hati itu paling utama. Sehingga sahabat-sahabat baginda Nabi yang menumpu ke amai ya Abu Damdam rupanya wajah kalon hanya tak saja amalan sampai sahabat penataran pengendalian Abu Damdam hai Abu Damdam boleh amalan terwono hingga Rasul memuji akan dirimu. Nah jauh lah Abu Damdam amalan lu sahabat sing mengganda kata wajib kubur tak kubur ibadah guna kerja tak kerja Quran asyik kubur hana Abu Damdam pasti naya buat tak kubur kita menolak akan tua. Nah amalan hati yang lumpuh malah udang-udang amalan yang dibau. Amalan ketika Abu Damdam kubur dari rumah yang negara bumi bahasa adanya ketika dari pagi menyinari bumi Abu Damdam tunjuk dari rumah langit. Buat beramal. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana. Nebampun ya Allah dosa-dosa hamba dalam yang kelung, yang hinalu, yang jajilu, yang benci kelung, yang ikut kelung. Nebampun dosa hambanya ya Allah. Bet hampir ngeluak dosa kelung, maakibat jika kau neraka di akhirat. Hanreda lu kelung hamba tu mencedera lu lagi. Amalan terakhir yang kedua amalan ade Abu Damdam. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana. Sesungguhnya kehormatanmu telah aku berikan kepada hamba-Mu. Matung kenanya kehormatan perlu dipuji, berlekan yo, berlei hormat, berlei mulia. Tapi ada yang berlei matung lomyo bahabado. Artinya menyahlung hina halu hina bala. Lo janji halu balas dengan janjian. Di musuh tidak akan aku balas dengan permusuhan karena kehormatanku telah kuberikan kepada hamba-Mu. Nyo amalan hati nyoku yang dikubur oleh Abu Damdam jadilah hamba yang tawadhu dipuja oleh Allah yang Maha Kuasa, dipuja oleh baginda Rasul Mustafa karena amalan hati yang dikubur. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka oleh karena demikian mari kita kata hati penuh kasih sayang dan kedamaian. Bukankah esoknya ketika berada kita di yaumil mahsyar, wadai kita melingkar ketika di alam kubur, ya hanya menukre binandai, ajar kiamat itu kekal. Yang ne kita nyau kita tu, kita nyau uji, kita nyau nanti ke bangsa alam yang nanti, kiamat. Wadai bagi berada berjalanlah kita di yaumil mahsyar. Berjalan di yaumil mahsyar maka Allah mencukupkan hari. Maka Rasul mengatakan esoknya umatku akan berpayung di bawah nilai sedekahnya, di bawah nilai wakafnya. Nyanyikan payung, rupanya ibadah payung di bawah nilai sedekah, di bawah nilai wakaf dan terus berjalan ke yaumil mizan.
Datanglah satu seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ditafsirkanlah makna nafsul mutmainnah. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul amarah. Dah nafsul mutmainnahnya, dah jiwa-jiwa yang tenangnya, itulah nafsu, itulah jiwa. Ketika mereka berada di atas permukaan bumi, terpanggil jiwa dalam kebajikan, merasa benci dengan keburukan, benci dengan keburukan zahir, dan benci dengan keburukan batin. Ibinah ada dalam batinnya mandu, dan mereka menginginkan selalu dalam ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa, baik itu ibadah zahir, lebih-lebih loh itu ibadah batin, ibadah hati. Bagi itu tengok bahawa Allah roh yang suruhan, hantu roh yang suruhan roh kegodanya. Fadkhuli fi ibadi, kamu kata langsung Allah menghamba-hambaku. Hamba yang mana? Itulah hamba Allah yang saleh. Bahkan kita nyong anak hati tekun harus hambanya yang dunia yang tak mau taruh di mata. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, maka momentum bulan Syaban yang hanya sedikit dan sementara akan memasuki dalam bulan suci Ramadan. Sucikan hati. Gimana hati yang bersuci? Ada yang putih laksana kaca. Imam Al-Ghazali mengatakan bil ilmi wal hikmah, dengan belajar ilmu tasawuf, khususnya ada ilmu akhlak. Pat mandangna hubanya berburu jamun, pat mandangna hulaku kunur awal, jadu binan, menimpinan dan pengajian dan kajian. Itu salah satunya cara ada bil ilmi, benar ilmi. Riyadhah rapi adanya. Tak rapi adanya, tak rapi dengan ilmu, tak rapi dengan zikir. Mudah ada, sungguh bakat rapi. Kiban sungguh najawab le Imam Syafi'i, lakana sungguh dia hidup anak gado, anak semata wayang. Ibadah dia anak ibu, dia hidup dari anak biu-biu menancip amalan adanya. Tayak pegot, tayak jari, baik dah biu-biu bakta jari, baik 3 minggu 3, baik 3 minggu 2. Ada titik malam guna. Mungkin titik malam karena ada kesibukan. Setidaknya malam-malam tertentu yang ada itu ilmu. Hadir kita di sana, di majelis ilmu, di majelis zikir dan majelis ibadah lainnya. Hadir kita di sana dengan sisa-sisa umur yang kami miliki kepada Allah. Senantiasa kita yang dalam beribadah dan memuliakan kepada Allah yang Maha Kuasa. Moga bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin.